Salam sejahtera saudara-saudara di dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Gema Kasih Indonesia. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Pemirsa, saat teduh merupakan bagian yang tidak asing bagi kita sebagai pengikut Kristus. Di dalam saat teduh kita menjalani sebuah momen untuk mendapatkan inspirasi dari kitab suci yang akan mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan hikmat firman Tuhan. Di dalam saat teduh juga kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sejak kapankah saat teduh dapat dilakukan oleh seorang anak manusia? Ternyata saat teduh dapat dilakukan sejak anak manusia ada di dalam kandungan ibunya. Dan itulah yang akan kita bahas pada Gema Kasih kita kali ini, saat teduh prenatal. Dan bersama dengan kita saat ini telah hadir Ibu Pendeta Yerusa Maria Agustini. Shalom Ibu Pendeta Maria. Shalom Pak Esen. Shalom pemirsa Gema Kasih Indonesia, Tuhan berkati. Baik, Ibu Pendeta Maria, ada pandangan umum orang awam kebanyakan bahwa pada masa prenatal, seorang anak belum lahir itu tidak mungkin dilakukan interaksi antara seorang ibu dengan janinnya. Bagaimana kita lalu memahami topik yang kita bahas pada saat ini? Baik Pak Esen, kejadian bakal anak bagi orang zaman dahulu itu memang sebuah rahasia besar ya. Dan hanya Allah yang tahu. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 4, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern saat ini, Bapak Esen, kita bisa menelaah apa yang terjadi pada masa bakal anak atau yang sekarang saat ini disebut sebagai masa prenatal. Melalui ilmu kedokteran kita bisa melihat perkembangan janin itu melalui USG, kemudian melalui ilmu psikologi kita juga bisa menemukan penelaahan tentang masa prenatal ini yang memperlihatkan bahwa masa prenatal ini adalah masa yang kritis yang dialami manusia karena perkembangan anak pada masa ini sangat berpengaruh pada perkembangan tahap selanjutnya dan sangat berpengaruh pada kelangsungan masa depannya. Dan lebih dari itu, ketika kita memberi perhatian pada masa prenatal, itu tidak hanya difokuskan pada janin itu sendiri, tetapi juga kepada ibunya, orang-orang yang penting bagi janin yaitu ayah, nutrisi, lingkungan, stimulasi maupun intervensi bagi janin. Ya, di dalam teks Alkitab yang tadi Ibu singgung, ternyata ada relasi antara janin dengan Sang Pencipta. Apakah ini menunjukkan bahwa Allah pun ya menghendaki ada spiritualitas yang dapat bertumbuh di dalam masa prenatal? Apakah teks Alkitab kita mau menunjukkan hal itu? Bagaimana, Bu? Baik, benar Pak Esen bahwa di Mazmur, kalau kita baca dalam Mazmur 138 ayat 13 hingga yang ke-16, dan juga kita bisa melihat dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5, itu benar-benar menceritakan bahwa kejadian manusia itu adalah pekerjaan tangan Allah yang sungguh sangat luar biasa, dahsyat dan ajaib. Pemazmur bahkan menceritakan bahwa karya Allah dalam diri anak itu diwujudkan dalam Allah yang membentuk buah pinggang dan menenun bayi itu sejak dalam kandungan ibunya. Jadi manusia itu benar-benar adalah pekerjaan tangan Allah yang sangat luar biasa. Sehingga ketika pemazmur mengatakan, sebab engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku, itu artinya mau mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan janin itu, gitu ya. Engkaulah yang menciptakan aku, gitu ya. Dan kejadian bakal anak memang bagi orang zaman dahulu adalah sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh Tuhan. Oleh karena itu,
tubuh manusia yang adalah ciptaan Allah yang begitu kompleks ya dan unik di dunia, segala aspek tubuh manusia sampai ke bagian sel yang paling kecil itu mengungkapkan bahwa semuanya itu diciptakan secara dahsyat dan begitu ajaib. Bayangkan Pak Esi, berawal dari sel tunggal yang dibuahi dalam kandungan ibu, kemudian itu bertumbuh menjadi beraneka ragam jaringan, organ, dan kemudian sistem yang semuanya itu kemudian bisa bekerja pada waktu yang bersamaan dan dalam waktu yang tepat. Dan juga apa yang dilakukan oleh Allah ini seharusnya membuat kita gitu ya bersyukur betapa kita ini boleh mengenal pencipta kita yang sangat luar biasa itu. Sehingga kesadaran bahwa Allah itu sudah terlibat sejak janin ada di dalam kandungan, itulah yang mendasari gagasan saat teduh prenatal ini, Pak. Penelitian juga menunjukkan bahwa janin itu sudah bisa merespon ketika diajak berbicara, berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Oleh karena itu, mengapa tidak gitu ya? Sejak dari dalam kandungan bayi ini kita perkenalkan mereka dengan Allah penciptanya. Jadi di sini saya melihat bukan sekedar kita mengupayakan tren, kan sebenarnya ada tuh ya Bu dulu tren memperdengarkan musik dalam janin supaya janin jadi cerdas, jadi pintar. Tapi dari paparan Ibu tadi dijelaskan bahwa memang Allah berkenan sebelum kita mengupayakan sesuatu bagi janin kita, Allah sudah menjalin relasi. Allah sudah menyatakan kasihnya ya kepada janin ya untuk dia bertumbuh, untuk dia boleh mengenal Allah. Dan disinilah kemudian ya kita orang tua khususnya ya menyambut anugerah Allah itu dengan ikut serta menumbuhkan spiritualitas janin di dalam kandungan melalui saat teduh prenatal, begitu ya Bu. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk membangun spiritualitas janin di dalam kandungan ini melalui saat teduh prenatal? Apa yang mesti dipersiapkan, Bu Maria? Pak Esi. Jadi orang tua pertama kali mereka harus membuka wawasan dan pemahaman mereka tentang masa prenatal, khususnya dengan banyaknya penelitian dan ilmu pengetahuan yang modern ini yang menunjukkan bahwa rupanya proses pembelajaran janin ini sudah terjadi sejak dari dalam kandungan. Jadi bahkan menurut penelitian seorang bernama Fred G. Schwartz, MD, dia adalah ahli anestesi dari Piedmont Hospital di Atlanta, Georgia, bahwa bayi itu sudah memiliki skill dari dalam kandungan. Bayi itu sudah mampu mengisap jempol, bayi itu sudah mampu berenang, gitu ya. Dia bisa teguhkan dalam kandungan, gitu ya, mendengar, membedakan terang dan gelap, mengekspresikan diri ketika marah, ketika sedih, ketika senang, dan juga bisa belajar bahasa sejak dalam kandungan. Dan selain itu, orang tua juga harus memahami kapan sebetulnya jam wake up-nya janin itu, yaitu pukul 7 malam hingga pukul 11 malam. Nah, dari wawasan itulah maka ayah dan ibu ini mulai bisa mempraktekkan, Pak Esi, saat teduh prenatal ini dengan beberapa jenis stimulasi ya. Yang pertama adalah saat teduh prenatal dengan stimulasi auditori, itu bisa dilakukan ketika janin berusia kurang lebih 18 minggu atau 4,5 bulan. Nah, pada usia kehamilan ini janin sudah bertumbuh ya, tulang syaraf pada telinganya sudah terbentuk sehingga kita bisa mulai memperdengarkan audio maupun musik di dekat perut ibu gitu ya. Kita bisa memanggil namanya, kita bisa membacakan Alkitab atau memperdengarkan Alkitab audio, dan kita bisa menceritakan cerita Alkitab misalnya
cerita Alkitab yang hanya 10 kalimat seperti ini. Dan juga kita bisa memperdengarkan musik-musik dengan amplitudo yang rata-rata dan frekuensi yang tenang, misalnya seperti lagu-lagu hymn. Yang kedua, saat teduh prenatal juga bisa dilakukan dengan stimulasi visual, Pak Eza. Jadi ketika janin sudah 26 minggu, kurang lebih 6,5 bulan, pada usia itu maka kita bisa mulai memberikan stimulasi visual dalam bentuk permainan cahaya di pusar ibu dengan menyalakan senter itu tepat di pusar ibu ya. Kemudian Kemudian dari situ kita bisa mengajak anak untuk belajar konsep terang dan gelap. Kemudian dari situ kita bisa mengajak juga dia mengenal konsep malam dan pagi, ya, siang dan malam. Kemudian kita juga bisa mengajak dia bersyukur, berdoa untuk pergantian hari yang setiap hari dialami dan juga dirasakan. Kemudian yang ketiga adalah saat teduh prenatal dengan stimulasi motorik. Nah, pada janin yang berusia mulai 32 minggu atau 8,5 bulan, nah janin ini sudah mulai terus bergerak, Pak Esi. Dan itu membuat permukaan perut ibu itu mulai tidak rata gitu ya. Kadang ada benjolan di perut ibu dan tentunya itulah harta yang berharga karena kita bisa memberikan sentuhan pada bagian yang tidak merata itu. Dan kemudian ketika kita meletakkan tangan kita pada bagian yang lain, maka bayi itu akan memberikan respon dengan menendang tangan kita gitu ya di bagian perut yang lain. Nah, dengan menyentuh bagian perut yang tidak rata, kemudian meletakkan pada bagian yang lain, sebenarnya interaksi sudah terjadi antara ibu dengan janin. Dan ketika bayi menendang tangan ibu, itu merupakan satu respon, dan itu bisa kita jadikan permainan bersama dengan bayi, karena berapa kali kita mengelus atau menyentuh perut ibu, sedemikian kali juga janin akan menendang perut ibunya. Jadi itu beragam ya, mulai dari tentu disesuaikan dengan perkembangan janin ya Bu ya. Iya. Dimulai dari auditori tadi ya, dari suara, membacakan doa, mendengarkan lagu-lagu hymn, lalu permainan cahaya dan juga sentuhan-sentuhan. Itu semua yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mempersiapkan mengenai saat teduh prenatal. Ibu Pendeta Maria, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita lihat dulu yang satu ini. Terima kasih pemirsa masih bersama dengan kami di Gema Kasih Indonesia. Ibu Pendeta Maria tadi sudah memaparkan pada kita apa yang harus dipersiapkan orang tua untuk membangun spiritualitas janin melalui saat teduh prenatal. Sekarang apakah kita bisa melakukan simulasi langsung Bu? Ya, ini seolah-olah ini perut ibu dengan janinnya. Apa yang kita harus lakukan? Kapan dimulainya? Lalu tahapan-tahapan seperti apa saja di dalam melakukan saat teduh prenatal? Baik Pak Esi, yang pertama adalah orang tua harus memilih waktu yang pas untuk mereka berdua bisa menstimulasi janin ya, melakukan saat teduh prenatal. Bisa antara jam 7 sampai jam 11 malam. Jadi kalau melihat kurun waktu ini adalah waktu-waktu di mana ayah biasanya sudah pulang dari kantor ya Pak. Yang pertama adalah kita meletakkan tangan kita pada perut ibu, kemudian kita melakukan satu komunikasi dengan memanggil namanya ya. Adik, ini mama gitu ya, sambil kita menunggu respon dari janin menendang tangan mamanya gitu ya. Kemudian tangan ayahnya juga diletakkan di perut ibu, kemudian sambil memanggil nama anaknya begitu ya Pak. Adik, ini papa gitu ya, sambil menunggu respon dari janin. Nah, ini
stimulasi yang kita lakukannya adalah stimulasi auditori, Pak. Auditori. Iya. Ini harus menunggu sampai ditendang dulu atau gimana? Iya, kurang lebih. Jadi mungkin janin untuk awal-awalnya itu tendangannya mungkin tidak kuat, tapi mungkin bisa jadi juga tidak ada tendangan. Tapi dari waktu ke waktu, hari ke hari, dia juga mulai bisa merespon dengan baik. Nah, kemudian kalau untuk respon yang visual gitu ya, kita bisa meletakkan cahaya gitu ya di sekitar pusar ibunya gitu ya. Dengan permainan cahaya, kita bisa dengan senter gitu ya. Kemudian nanti ibu akan merasakan janin di dalam perutnya itu ketika terkena cahaya senter itu akan mulai bergerak gitu ya. Dan pada saat bayi bergerak di dalam kandungan, maka ibu dan ayah sudah mulai bisa melakukan sapaan kepada bayi ini gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu lama juga ya Bu ya, tidak. Asal ada reaksi. Iya, tepat di pusar ibunya ya. Kemudian ini yang disebut stimulasi visual, Pak. Stimulasi visual. Iya. Kemudian stimulasi yang terakhir adalah stimulasi motorik. Ya, biasanya itu kalau stimulasi auditori itu bisa dimulai 4,5 bulan. Stimulasi visual bisa dimulai 6,5 bulan dan stimulasi motorik ini bisa dimulai 8,5 bulan. Dan ketika tepat 8,5 bulan biasanya perut ibu ini sudah tidak rata gitu ya. Ada benjolan di sana di sini karena janin begitu gesit bergerak di dalam. Nah, justru di bagian yang benjol itu kita meletakkan tangan kita, kemudian kita melakukan sapaan kepada bayi dan kita melepaskan tangan kita dan kita meletakkan tangan kita ke bagian perut ibu yang rata. Dan di bagian perut ibu yang rata itulah janin di dalam kandungan akan menendang. Dan itu berarti dia sudah merespon panggilan kita. Nah, itu adalah stimulasi motorik. Nah, berapa kali kita meletakkan tangan kita, sejumlah itulah biasanya janin akan menendang gitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan sapaan gitu ya, jadi papa mama menyapa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita mau memberikan satu stimulasi kepada bayi ya, yaitu dengan kita mengajaknya berdoa gitu ya. Kita mengajaknya berdoa dengan kita meletakkan kembali tangan di kanan dan di kiri gitu ya. Kemudian kita melakukan satu ajakan, Dede kita berdoa ya gitu ya. Setelah kemudian janin menendang, kita melakukan satu doa singkat yang sederhana yang bisa dipahami ya, oleh anak-anak. Nah, setelah itu kemudian kita mengajaknya untuk mulai bersaat teduh, Pak. Nah, dalam saat teduh ini kalau dengan auditori kita bisa menggunakan kita dengan membaca Alkitab atau memperdengarkan Alkitab audio. Nah, kemudian kita juga bisa menceritakan cerita Alkitab yang dalam 10 kata semacam ini ya, misalnya tentang penciptaan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mengajak janin kembali berdoa gitu ya. Kita meletakkan lagi tangan kita gitu ya di perut ibu, kemudian kita berdoa bersama. Kita berdoa yang sederhana, mendoakan kesehatan bayi dalam kandungan, mendoakan tentang proses persalinan gitu ya, dan juga mengungkapkan kerinduan ayah dan ibu untuk bertemu gitu ya, berjumpa dengan bayi waktu nanti lahir. Nah, setelah itu bisa diakhiri dengan membunyikan satu musik instrumen gitu ya, instrumen yang sederhana, yang tenang gitu ya, instrumen yang mungkin amplitudo dan juga frekuensinya tenang gitu ya, sehingga bayi ini akan tertidur. Dan yang menarik adalah instrumen yang biasa kita perdengarkan kepada anak di masa prenatal ini itu akan menjadi lagu lullaby ketika mereka rewel, ketika mereka ada di luar kandungan nanti ketika sudah lahir. Itu jenis lagu himnya satu judul saja atau boleh ganti-ganti? Boleh ganti-ganti ya. Yang penting iramanya yang lembut ya. Iya, betul. Ibu Maria, apa sih tantangan yang terberat ya dalam kita melakukan saat teduh prenatal ini? Pada umumnya orang tua berpikir bahwa mereka tidak punya waktu, Pak. Tapi sebetulnya itu bukan alasan, karena saat teduh prenatal ini relatif bisa dilakukan di malam hari ketika benar-benar orang tua itu ada di rumah gitu ya. Orang tua bisa milih antara pukul 7 hingga pukul 11 malam. 7 hingga 11 malam ya.
Jadi tidak ada alasan ya bagi para ayah ya untuk tidak mendampingi, karena itu waktu yang sesuai wake up-nya janin ya Bu ya. Berdasarkan pengalaman Ibu ya di dalam mempraktekkan ini ya secara nyata ya di dalam pertumbuhan janin, manfaat apa Bu yang paling dapat dirasakan ya berdasarkan kesaksian pasangan ayah ibu yang telah melakukan saat teduh prenatal bagi anak mereka? Iya, bagi beberapa pasangan ayah ibu yang telah mempraktekkan, ada yang memiliki pengalaman yang menarik, yaitu bahwa ternyata bayinya itu lahir dengan tidak menyusahkan gitu ya. Ada yang masuk pukul 1 malam, kemudian lahir pukul 3 pagi gitu ya. Jadi relatif singkat proses kelahirannya gitu ya, dan tidak susah. Kemudian juga ada yang memiliki pengalaman bahwa anaknya tidak rewel gitu ya ketika sudah ada di luar kandungan, karena sekali lagi lagu-lagu yang pernah diperdengarkan ketika janin ada di dalam kandungan itu, ketika diperdengarkan ketika bayi sudah di luar kandungan ini menjadi semacam lagu yang menenangkan mereka gitu ya, yang membuat mereka nyaman. Jadi manfaatnya langsung terasa ya, langsung dirasakan baik oleh si anak maupun juga oleh si ibu yang melahirkannya ya. Karena sudah ada ikatan yang dijalin sebelumnya. Berdasarkan pengalaman ibu juga ya, apakah ada ya katakanlah ya kan setiap metode ada kelemahan. Kelemahan apa ya yang sejauh ini ibu tangkap dari metode ini? Apakah ada, Bu? Ya, biasanya terletak pada ini dalam kondisi janin yang sehat, Pak ya. Jadi ketika kondisi janin itu tidak sehat gitu ya, mungkin mereka akan meresponnya lebih lemah. Sehingga ketika respon itu lemah membuat orang tua tidak sabar untuk menunggu respon ini. Kemungkinan demikian, Pak. Ya. Jadi kelemahannya bisa jadi orang tua nggak sabar ya, karena mungkin membandingkan dengan yang sehat. Kok yang sehat responnya cepat, responnya seperti ini, kok saya enggak. Tapi itu jangan menyerah ya Bu ya. Iya, itu betul. Tetap dapat dilanjutkan, dapat diteruskan saat teduh prenatal. Betul Pak. Bagi orang tua sendiri ya, di samping ibunya tadi gampang melahirkan, ayah gitu, peran si ayah sendiri, apakah ayah mendapatkan manfaat baik juga dari metode ini Bu Maria? Sangat Pak, ya karena ikatan dengan ayah itu sudah terjalin sejak dari dalam kandungan. Karena ketika di luar kandungan, kesempatan untuk ayah menjalin ikatan atau bonding itu sangat minim. Lebih banyak waktu bersama dengan ibunya. Tapi ketika dengan melakukan saat teduh prenatal, ayah memperoleh kesempatan yang sama dengan ibu untuk menjalin ikatan. Jadi kesempatan yang luar biasa ya, luar biasa bagi para suami, ayah ya, untuk membangun ikatan dengan anak mereka ya melalui saat teduh prenatal. Nah, saat teduh prenatal ini adalah upaya untuk membangun ya, tentu ya. Ini adalah sebuah metode membangun spiritualitas anak sejak dini, supaya dia mengenal siapa penciptanya, supaya dia juga mungkin memiliki kepekaan spiritual. Apakah saya dengar juga Ibu sedang menyiapkan buku ya tentang ini ya Bu ya? Judulnya sama ya Bu ya, saat teduh prenatal. Ya. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan ya? Mungkin saat ini Bu, para pemirsa tuh ada yang sedang mengandung saat ini atau calon ibu. Apa yang Ibu hendak sampaikan terkait pertumbuhan spiritualitas yang dapat dilakukan sejak dini? Iya. Silakan. Baik. Jadi kerinduan terbesar kita semua, khususnya orang tua, tentu adalah membangun spiritualitas anak sejak dini gitu ya. Agar sejak dini juga anak kita itu mengenal siapa Allah penciptanya dan bisa berelasi dengan Allah. Oleh karena itu, saat seorang ibu mual di pagi hari, itu adalah saat yang tepat bagi
seorang ayah dan ibu untuk memulai saat teduh prenatal ini, Pak. Firman Tuhan yang diperkenalkan sejak awal kehidupan anak ini melalui apa yang dia dengar, melalui apa yang dia lihat gitu ya, melalui apa yang dia rasakan sejak dari dalam kandungan, itu akan menjadi bekal dan pegangan bagi tahap kehidupan janin ini selanjutnya. Dan ini akan berpengaruh pada perkembangan spiritualitasnya, pada perkembangan hidupnya selanjutnya dan juga bagi masa depannya. Termasuk disiplin spiritualitas yang dibentuk melalui saat teduh prenatal ini yang dibangun sejak dini di masa prenatal. Saat teduh prenatal ini akan membangun sekaligus ikatan antara atau bonding antara ayah dan ibu dengan janin di dalam kandungan, dan sekaligus luar biasanya adalah ikatan yang kuat antara janin dengan Allah penciptanya. Saya kadang menjumpai ya di mall itu Bu, ada promosi disediakan untuk anak-anak ya, untuk ibu hamil, pernak-pernik ya Bu ya, kereta dorong, baju bayi, sepatu, terus juga susu formula dan banyak lagi. Dan semua itu tentu baik ya Bu ya, tapi kita tidak pernah boleh lupa bahwa kita sebagai manusia itu memiliki keutuhan. Bukan hanya segi fisik yang membutuhkan nutrisi ya, bukan hanya segi psikis ya, tapi juga segi spiritual. Dan ini menjadi salah satu cara bagi orang tua untuk memperkenalkan tentang kenyataan kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Pada saat orang tua pun ya sejak dini sudah memperkenalkan tentang firman Tuhan, tentang lagu-lagu yang mengajak mereka ya, lagu-lagu rohani yang mengajak mereka untuk menghayati kasih Tuhan, sehingga mereka ya dengan pertolongan Tuhan ya terus bertumbuh ya di dalam hikmat, di dalam cinta Tuhan melalui cita yang dihadirkan oleh orang tua mereka. Ibu Pendeta Yerusa Maria Agustini, terima kasih telah berbagi berkat bersama dengan kami saat ini. Kita sungguh mendapat banyak kali inspirasi berharga mengenai saat teduh yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang mulai dari remaja, ternyata bisa dilakukan sejak bayi di dalam kandungan. Sampai berjumpa di lain kesempatan Bu ya. Terus memberi inspirasi ya Bu ya, dan sukses juga untuk penerbitan bukunya. Baik Pak, terima kasih. Demikian pemirsa Gema Kasih Indonesia, program kita kali ini. Jika ada catatan mengenai saran, komentar, tanggapan dan kritik, saudara bisa mengirimkan melalui SMS ataupun email yang sebagaimana ditujukan pada layar kaca saudara. Tuhan memberkati.